mau sama-sama menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita mau bangun hubungan bersama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Mari kita bawa hati kita berdoa bersama-sama. Kami tahu perlindungan Tuhan atas gereja-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan nyata bagi kami sampai hari ini. Kami merasakan pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu. Tuhan pegang tangan kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk mujizat-mujizat. Terima kasih untuk berkat-Mu sampai hari ini bagi kami. Dan kami berkumpul via Zoom sore hari ini Tuhan. Kami rindu menyembah Tuhan. Mengalami Tuhan lebih lagi. Mengalami mujizat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus yang siap menyembah Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Kita sembah Tuhan lebih lagi sore hari ini. Dengan iman kita angkat pujian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Dengan iman katakan Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Amin. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari bersama-sama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mari lagi bersama-sama katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Lebih lagi dari awal katakan pujian. Aminkan pujian ini bersama. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Amin. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagi kami. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan, semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib. Mari dengan iman bersama-sama sore ini katakan sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing alami mujizatnya. Katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Ini iman kami sore malam hari ini Tuhan. Di
musim-musim ini Tuhan mencurahkan mujizatnya bagi umatnya yang percaya. Sembuhkan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat. Lagi bersama-sama apapun keadaan kita, mari perkatakan. Sungguh ku percaya tiada yang amin Tuhan dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat. Sekali lagi bersama-sama. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Ini iman gerejamu ya Tuhan dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Katakan, hidup kami menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan, hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri perkatakan, hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Haleluya. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri sambil angkat tangan katakan, hidupku menggenapi firman. Yes. Tanda mujizat sertai. Kami terima hari-hari ini mujizat-Mu Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi terus Bapak Ibu Saudara gereja Tuhan sambil angkat tanganmu katakan, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Kami terima Tuhan. Tanda mujizat sertai keluarga kami, hidup kami mengalaminya Tuhan. Di dalamku Kau bekerja ya Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih lagi dengan iman bersama. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti. Lagi bersama-sama Tuhan Yesus, Engkau dengar. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersama kami, di dalam kami Tuhan. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi perkatakan, Kau bersama kami, Kau bersama.
namaku di dalamku jadi bukti kebesaranmu. Yang percaya mujizatnya tinggal di dalam hidup kita, sembah Dia. Mari sembah Dia dengan iman kita sore hari ini, malam hari ini. Percaya waktu kita menyembah Tuhan, mujizat Tuhan dikerjakan dalam hidup kita. Sembuhkan sakit penyakit. Haleluya. Kami percaya, kami dipulihkan, kami disembuhkan. Mujizat-Mu terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya, sembah Dia lebih lagi. Bahkan di musim-musim ini Tuhan, bahkan di hari-hari ini Tuhan, Kau yang menyatakan pertolongan bagi gereja-Mu, Kau yang membawa gereja-Mu mengalami kemenangan bersama-sama. Syaralabayaralamo yarabashe kiralamo, sembah Tuhan. Yarabasharalamo yarabashe. Haleluya, haleluya. Keluarga kami dilindungi Tuhan, hidup kami dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Haleluya. Syaramo syaralabayarabata karalabashanda karalab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 ar korabashata karalabayarabayarabashandaralamaralamo. Kami sembah Tuhan, kami tahu mujizat-Mu menyertai gereja-Mu. Yang percaya pasti diselamatkan, yang percaya pasti dipulihkan. Haleluya. Kau yang membawa gereja-Mu mengalami kemenangan hari-hari ini. Ada sorak-sorai itu. Bersoraklah karena keadilan-Mu, bersukacita karena pembebasan, sebab Yesus yang beri kemenangan. Mari bersama katakan, bersoraklah karena keadilan-Mu, bersukacita karena pembebasan, sebab Yesus yang beri. Kau yang beri kemenangan Tuhan. Mari bersama katakan, bersoraklah karena keadilan-Mu, bersukacita karena pembebasan, sebab Yesus yang beri kemenangan bagiku. Pada awal katakan pujian, bersyukur karena kebesaran-Mu. Mari perkatakan, kuat kuasa tangan-Mu yang ajaib. Yes. Kau Yesus menjadi pembelaku yang memperjuangkan perkara. Dari awal katakan bersyukur, bersyukur karena kebesaran-Mu. Kuat kuasa tangan-Mu yang ajaib. Haleluya. Kau yang jadi pembela kami Tuhan, pembelaku yang memperjuangkan perkaraku. Bersoraklah karena keadilan-Mu,
bersukacita karena pembebasan, sebab Yesus yang beri kemenangan bagiku. Sekali lagi dari awal katakan pujian. Bersyukur karena kebesaran-Mu, kuat kuasa tangan-Mu yang ajaib. Haleluya. Kau Yesus yang menjadi pembelaku, yang memperjuangkan perkaraku. Bersoraklah karena keadilan-Mu, bersukacita karena pembebasan, sebab Yesus yang beri kemenangan bagiku. Bersoraklah. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing, angkat suaramu bersorak-sorai buat pembebasan yang Tuhan berikan. Haleluya. Kemenangan bersoraklah karena keadilan-Mu, bersukacita karena pembebasan, sebab Yesus yang beri kemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri, mari perkatakan bersama. Bersoraklah. Haleluya. Yang beri kemenangan bagiku. Kau gantikan dengan sukacita Tuhan. Bersoraklah karena keadilan-Mu, bersukacita karena pembebasan, sebab Yesus yang beri kemenangan bagiku. Bersoraklah karena keadilan-Mu. Haleluya. Ada sukacita sebab Yesus yang beri kemenangan. Sekali lagi sambil angkat kedua tangan kita, katakan bersorak. Bersoraklah karena keadilan Tuhan Yesus yang bebaskan, sebab Yesus yang beri kemenangan Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Mari sambil angkat tangan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran. Haleluya. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran.
kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri di rumah masing-masing sambil angkat tangan, katakan, kami Kau yang terbesar atas bangsa kami, Kau yang berkuasa atas kota bangsa kami Tuhan. Ajaib Tuhan, oh ajaib. Kami memuji, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tepuk tangan, sorak-sorai buat Tuhan yang ajaib atas bangsa, atas kota kita. Sorak-sorai, sorakan haleluya, haleluya, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Tiada Tuhan dahsyat yang seperti Dia. Dia Yesus Juru Selamat yang mulia. Dia beri kemenangan bagi umat-Nya yang berharap, yang setia. Mari bersama perkatakan Bapak Ibu. Tiada Tuhan dahsyat yang sepertinya. Dia Yesus Juru Selamat yang mulia. Dia beri kemenangan bagi umat-Nya yang berharap, yang setia padanya. Haleluya. Sambil angkat tangan bersama-sama, katakan, tiada Tuhan dahsyat yang sepertinya. Dia Yesus Juru Selamat yang mulia. Dia beri kemenangan bagi umat-Nya yang berharap, yang setia padanya. Tiada Tuhan dahsyat yang sepertinya. Amin. Dia Yesus Juru Selamat yang mulia. Dia beri kemenangan bagi umat-Nya yang berharap, yang sekali lagi bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tiada Tuhan, tiada Tuhan dahsyat yang sepertinya. Dia Yesus Juru Selamat yang mulia. Dia beri kemenangan bagi umat-Nya yang berharap, yang setia. Katakan, Dia beri kemenangan bagi umat-Nya. Dia beri kemenangan bagi umat-Nya yang berharap, yang setia. Dia beri kemenangan bagi gereja-Nya. Dia beri kemenangan bagi umat-Nya yang berharap, yang setia padanya.
Allah yang setia, tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Yang sudah terima mujizat, sorakan haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami percaya mujizat-Mu sudah kami terima. Dan Tuhan sudah berikan kemenangan bagi setiap kami. Tidak ada yang terlewatkan Tuhan. Kami semua mengalami kemenangan karena Tuhan Yesus menyediakannya bagi setiap kami sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sore hari ini kami percaya firman-Mu akan terus membawa kami mengalami kemenangan lebih lagi Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Aruna yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bila pengurapan dari Tuhan mengalir atas hamba-Mu, berikan kami semua pengurapan yang baru untuk kami semua menerima, menangkap firman-Mu sore malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kami persilakan Bapak Pendeta Aruna. Baik, shalom semuanya. Apakah saya terdengar? Puji Tuhan. Cukup lama tidak berjumpa, tapi saya percaya Anda baik-baik saja, Bapak Ibu sekalian. Sangat terlambat mengucapkan selamat tahun baru internasional, tetapi kalau sini yang Kuala sedikit Cienkang, Bapak Ibu sehat selalu, selamat tahun baru Imlek. Saya percaya bahwa sukacita ada bersama dengan kita memasuki hari-hari ini, waktu-waktu ini. Nah, Bapak Ibu, dunia sedang bergejolak besar karena perubahan demi perubahan sedang terjadi di segala lini kehidupan sektor hidup kita. Anda siap tidak siap, senang nggak senang, suka nggak suka, percaya nggak percaya, sedang berjalan. Bapak Ibu, saya percaya Anda pernah nonton tinju ya? Tinju? Pernah ya? Ya. Mungkin sudah tidak favorit lagi. Kalau dulu yang namanya Mike Tyson melawan Evander Holyfield, pilihannya cuma salah satu menang atau draw, seri. Pilihan orang tinju cuma itu pilihannya, satu menang atau seri. Tetapi Anda bisa bayangkan kalau pertandingan tinju dibuat di atas matras yang bergoyang, tanpa mereka memukul, dua-duanya akan jatuh. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu? Nah, dunia sedang alami seperti ini. Kita membaca firman Tuhan. Siapa sih orang yang ada dalam kondisi situasi yang seperti ini, yang pernah ada? Saya nggak bahas Abraham hari ini, karena Abraham bapak orang percaya, imannya kuat, anak diminta pun dikasih. Sama kita jauh panggang dari api. Mau bahas Ishak? Ishak anak baik. Ingat, waktu Abraham ingin mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, Ishak usianya sudah 30 tahun lebih. Sudah dewasa. Dia kekar. Jangan-jangan nge-gym pula dia. Jadi kalau kelihatannya waktu diserahkan kepada Tuhan, kalau dia mau pukul bapaknya, dia tidak setuju. Abraham sudah berusia 130 tahunan. So, gampang sekali sebetulnya. Ishak rela diserahkan. Nah, anak model begini yang ayahnya mau menyerahkan anaknya rela untuk dipersembahkan, ini jarang sekali Bapak Ibu. Adanya cuma di Alkitab sama di Raja Wali. Gitu. Mungkin di Indonesia juga nggak ada Bapak Ibu. Kita bahas Yakub saja Bapak Ibu. Ini menarik orang ini. Sebuah kisah terjadi. Jadi ini pendahuluannya begini Bapak Ibu. Yakub itu adalah seorang dia pergi untuk berkelana. Satu hari urusan dia dengan Esau itu selesai. Bapak Ibu, saya sudah berkali-kali bicara di Raja Wali dalam beberapa kesempatan bahwa Yakub itu mertua nggak takut. Oh, jangan dicontoh, ya toh. Bapak dia nggak takut, jangan dicontoh. Dia nggak takut sama malaikat, Tuhan pun dia lawan, mertua dilawan. Di seluruh kehidupannya dia cuma takut sama satu orang yang namanya Esau. Dan dengan pertolongan nama Tuhan, kita membaca Tuhan membuat Esau berbelas kasihan.
Tapi Yakub memilih untuk menjaga jarak dengan kokonya, koko kembar. Kenapa? Esau punya hati bisa berubah kapan saja. Sekarang dia bisa sayang sama Yakub, dia bisa kehilangan, dia bisa pergi, jangan-jangan besok dia bisa marah dan kembali teringat dengan amarah yang dia pernah ikrarkan dalam hidupnya. Kita mengerti bahwa Esau itu seorang pengembara, dia seorang hunter, pemburu. Jiwanya bisa berubah-ubah. Yakub punya kebijaksanaan, sudah mending geser aja. Jangan deket-deket sama Esau. Waktu dia pergi dari Esau, satu hari dia berkemah di sebuah lokasi yang dimiliki oleh seorang bernama Hemor. Hemor teh bukan orang Bandung. Hemor teh orang Sikem. Anda ingin tahu arti nama Sikem? Sikem itu artinya adalah kekuatan atau pundak. Sikem. Hemor itu punya anak namanya Sikem. Dan kita tahu Yakub punya anak 13. 12 laki-laki, hari itu Benjamin belum lahir. Masih 11 laki-laki, ditambah 1 perempuan. Dari Lea. Namanya Dina. Dina artinya adalah vindication, dipertahankan. Bagus sekali namanya. Dina satu hari sedang berjalan keluar bersama dengan para wanita di sana. Ya, seperti biasa, yang namanya Sikem anak Hemor naksir. Nah, tetapi karena Sikem ini bukan dari keluarga yang takut akan Tuhan dan mengenal siapa Tuhan yang benar, mereka punya kebiasaan suku adalah kalau suka diambil, diculik aja tuh perempuan, dibawa lari. Buat orang Israel Yakub hari itu sebuah kejahatan. Tapi mungkin bagi keluarga yang ada hari itu, di tengah itu, sebuah kebiasaan anak-anak muda pada hari itu. Apa yang terjadi? Dina ditaksir oleh yang namanya Sikem dan dibawa pergi dan mengalami pelecehan. Peristiwa ini terdengar oleh Yakub. Masalah utamanya adalah Yakub ini pendatang. Kalau dia mau melawan suku dari Hemor, Hemor ini raja di sana dari orang Hewi, kekuatannya kurang. Lagian dia pendatang berani apa begitu ya. Nah, saudara Tuhan, saya nggak tahu Anda pernah mengalami ini apa tidak. Anda tidak buat salah sama Anda bisa balas. Anda nggak bisa balas. Kenapa? Anda terlalu kecil buat balas. Yakub diberhenti, tapi dia nggak bisa balas. Kenapa? Dia pendatang. Kerajaan Hewi yang dikendalikan oleh Hemor itu besar sekali. Yakub cuma punya sekeluarga aja. Dia memang kaya. Dia punya bujang, dia punya bedinda, dia punya sapi, kambing, lembu, semua dia punya. Tetapi masalahnya dia nggak bisa membalas. Anda pernah ngalami ini? Anda nggak bikin masalah, yang bikin masalah yang lain, yang benar Anda, tapi ini Anda nggak bisa balas. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? Waktu anak-anak Yakub pulang, sekitar 9 orang, karena Yusuf masih kecil itu, dan mendengar kisah ini, kisah bahwa Dina mengalami pelecehan, maka kakak-kakaknya berunding untuk membuat sebuah strategi. Apa strateginya? Hemor mengantar anaknya Sikem untuk melamar Dina. Yakub tidak mau. Kenapa? Karena cara sudah salah. Yang terjadi adalah kemudian pergilah kakak-kakaknya ini berbuat sebuah strategi. Apa strateginya? Hemor menawarkan bagaimana kalau mereka saling mengawinkan di sana untuk jadi sebuah keluarga besar. Karena Hemor bilang, Hemor itu raja ya, dia bilang Yakub ini kaya raya, jadi kalau nanti gabung dia bisa gabung sama kita. Tetapi kakak-kakak dari Dina membuat sebuah strategi yang sangat keji, yaitu adalah dia berkata, kalau mau nikah kami kasih, tapi syaratnya satu,
semua laki-laki yang ada di Hewi, orang-orang kerajaan Hemor, harus disunat semuanya. Dan ingat, sunat zaman dulu tidak pakai yang namanya anestesi, pakai bius, enggak. Langsung digerut, cek orang sunatnya digerut langsung. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya mereka setuju, karena si Kem sudah cinta sama Dina. Begitu dalam waktu hari ketiga, ingat, lagi sakit semua, nggak ada bius semua, dua anak Yakub, namanya Lewi dan Simeon, pergi berdua, ambil pedang, bantai semua laki-laki yang ada di kerajaannya Hemor, orang Hewi, semuanya ditebas. Ini kalau kerusuhan di Bandung, dua cukup Bapak Ibu. Ngeri bener ya, dua orang nih bantai habis satu kerajaan. Begitu pulang, Yakub mendengar ini, stres berat Bapak Ibu. Kenapa? Ini kalau peristiwa terdengar sampai ke bangsa-bangsa lain dan mereka semuanya bersatu padu menghancurkan Yakub, tewas semuanya. Saya melihat ada banyak hal terjadi dan ini sebuah pesan yang mungkin menarik untuk sebagai bekal. Kalau kita satu hari, Anda mungkin bilang sama saya ngalami ini Pak, saya tuh nggak salah, bukan saya mulai, dia yang salah Pak. Tapi waktu saya bertindak begini, lebih galak kan dia daripada saya. Nah itu kan. Zaman sekarang teh orang yang ngutang biasanya lebih galak gitu ya. Saya nggak tahu masalahnya apa. Kadang-kadang kita juga nggak terlalu paham masalah ini. Tapi sebuah kisah ini dipasang di Alkitab dan dijelaskan sampai selesai kriteria dan jalan bagaimana mereka bisa menyelesaikan semua ini. Saya berdoa bahwa Tuhan memperhatikan hidup kita. Tuhan memperhatikan Anda dan saya, memperhatikan semua orang-orang yang dikasihi Tuhan. Nah yang menarik adalah, kalau Anda membuka firman Tuhan Kejadian 35, ya, nggak gampang dibuka. Soalnya apa? Itu HP dipakai buat nonton Zoom hari ini ibadah. Tenanawan, saya akan bacakan saja Bapak Ibu. Yakub di battle untuk kedua kalinya. Battle itu artinya Bet, rumah, Elohim, rumah Allah. Alkitab berkata Allah berfirman kepada Yakub. Yakub ini takut sekali, kenapa? Sudah lepas dari Esau, sudah enak hidup, sudah santuy, bukan santai, santuy, cek orang anak budak ngora teh. Mereka sudah tenang hidupnya, tiba-tiba ada masalah baru. Bapak Ibu, coba kita lihat kekecewaan apa yang Yakub terima. Gara-gara dua lakinya, dia dikejar, dia akan dihabiskan oleh suku-suku bangsa Kanaan. Dan ini bicara mengenai nyawa. Saya percaya mungkin kita nggak dikejar soal nyawa. Kita nggak dalam kondisi di mana kita sedang dalam kepepet seperti ini. Tapi satu hal saya percaya bahwa kita bisa mengambil langkah-langkah yang selalu sama Alkitab tawarkan kepada kita. Yang pertama, ayat pertama Kejadian 35, Allah berfirman kepada Yakub. Dan ini sebuah nasihat, karena Tuhan kita adalah penasihat yang ajaib. Wonderful Counselor. Bersiaplah. Orang itu perlu persiapan dalam kehidupan dan pergilah ke battle dan diamlah di sana. Dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Nomor satu Bapak Ibu, kenapa sih kita ini hidup harus sekali memiliki ingatan-ingatan di kepala kita mengenai kapan Tuhan pernah tolong kita. Tuhan bilang, dulu kan kamu telah membuat mezbah. Hari itu kamu lagi stres dikejar sama Esau. Dan Tuhan menampakkan diri kepadamu, Bapak Ibu. Jangan bandingkan yang namanya Hewi, orang Hewi, Hemor, Sikem sama Esau. Esau jauh lebih mengerikan, Bapak Ibu. Jadi gini, kalau Tuhan pernah tolong kita di masa yang lampau, kita harus bikin sebuah peringatan. Saya suka sekali memberikan nama Bapak Ibu, sebutan atau brand atau sebuah kata sandang terhadap peristiwa-peristiwa di mana Tuhan pernah tolong hidup saya.
Supaya apa sih, Pak? Supaya nanti kalau saya mengalami yang lain atau yang mungkin serupa dengan itu, saya bisa mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Kira-kira ada sekitar 20 tahun yang lalu, 19 tahun, 20 tahun yang lalu, ini udah lama sekali. Saya ini tiba-tiba di punggung itu ada sebuah benjolan yang tumbuh, Bapak Ibu. Nah, ya namanya juga zaman 20 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Tentu saja imannya berbeda. Cara doanya juga beda. Sieun juga beda, Bapak Ibu. Karena kan kalau zaman sekarang ada sesuatu gampang, tinggal kontak ke Raja Wali, didoakan rame-rame. Nah, zaman itu sendirian, Bapak Ibu. Saya berdoa kepada Tuhan. Nah, saya tuh nggak minta sembuh. Karena saya khawatir banget kalau minta sembuh, tapi tiba-tiba nggak sembuh, iman saya bisa rontok. Jadi saya selalu kalau berdoa minta sesuatu yang lebih jauh. Minta yang lebih jauh. Contohnya dari mana, Pak? Dari Paulus. Tuhan bicara kepada Paulus. Paulus, kamu akan ketemu Kaisar. Kamu ketemu sama Kaisar. Apa yang terjadi? Kapalnya karam dihantam badai. Ini santai. Kenapa? Janji Tuhan dia ketemu Kaisar. Jadi waktu kapalnya karam, dia santai. Waktu dia masuk ke sebuah pulau, terdampar di sana, dia ambil ranting-ranting, dia buat bikin api karena dingin, tiba-tiba ada seekor ular keluar. Ularnya takut tuh tangan Paulus. Paulus tidak pernah doa, dia cuma lempar ular, lempar. Gitu aja. Iya, orang ini dilempar langsung. Semua orang nunggu. Kapan mati, kapan ya teh kapan ya teh mati. Paulus gak ada, karena dia tahu. Ini ular gak mungkin bunuh dia. Bilang, pasti ketemu Kaisar. Bisa lihat Bapak Ibu ya. Konsep berdoa yang harus lebih jauh. Saya bilang sama Tuhan 19 tahun yang lalu itu. Tuhan, gini. 19 tahun yang lalu. Saya tidak berdoa untuk kesembuhan. Tapi satu hal. Tolong kalau boleh, jangan buat benjolan ini membuat hati saya rontok, iman saya rontok terhadap kasih Tuhan. Satu. Nomor dua, kalau boleh, Tuhan, jangan sampai benjolan ini merusak hubungan saya sama Tuhan. Saya nggak minta sembuh, tapi saya minta, Tuhan, jangan biarkan hubungan kita rusak. Jangan biarkan pelayanan saya terganggu. Dua ini aku minta. Besoknya ajaib, berapa lama kemudian saya kaget, setelah seminggu saya baru sadar, itu benjolan tidak bertumbuh lagi. Tapi nggak hilang, tapi nggak bertumbuh. Kan sudah sesuai permintaan dong. Jadi saya biasa doa begitu. Selalu doanya kalau Anda butuh Jakarta, saya doanya Semarang. Kalau saya bisa lewat sampai ke Semarang, Cirebon pasti lewat. Pekalongan pasti lewat. Ada yang bilang, Pekalongan kita naon Pak? Nah, Anda jalan-jalan ke daerah ke timur, Bapak Ibu. Nah, jadi hari itu doa ini Tuhan jawab. Dan setahun kemudian Tuhan pulihkan saya sempurna. Tuhan berkata, Yakub, kamu tuh pernah ketemu sesek sama Esau, kamu stres sama Esau. Bikin mesbah. Nomor satu, go the right way. Pergi ke jalan yang benar. Kemana? Ke Bethel. Nomor satu, pergi ke Bethel. Pergi ke rumah Allah. Pak, gereja teh tutup. Pak, zaman sekarang teh pakai online. Ini bukan masalah gereja onsite. Rumah Allah bicara mengenai tempat di mana Tuhan dipuji, dibesarkan. Itu bisa berarti persekutuan, bisa komunitas, bisa konsel, bisa gereja online, bisa hidup Anda, bisa hidup Anda sendiri sebagai rumah bait suci Tuhan. Nomor satu, cari pilih jalan untuk menuju ke rumah Allah. Kalau engkau sedang mengalami sesuatu dari ini, jangan lupakan, perbanyak pertemuan-pertemuan di rumah Allah. Tuhan berkata, Yakub siap-siap. Ikut
acara-acara teh dikatakan pergi ke Betel dan tinggal di sana. Nomor satu adalah bersiaplah pergi ke Betel dan tinggal di situ. Nomor satu, Tuhan ingin supaya engkau dan saya ke Betel. Ngapain? Alkitab berkata bikin mesbah. Jawaban ini jawaban sederhana, Bapak Ibu. Semua orang juga tahu. Lamun ayah masalah, teh berdoa. Semua orang juga tahu, Bapak Ibu. Tapi nomor satu, kadang-kadang kita lupa. Waktu kita masuk ke rumah Tuhan, orang Yahudi punya gaya. Punya cara. Nah, kalau kita masuk, sorry Tuhan, kalau Anda tidak bisa bahasa Sunda, mohon maaf, saya nggak bikin terjemahan, Bapak Ibu, gitu aja. Namanya juga PD Raja Wali Bandung, ya kayak gitu. Nomor satu, pergi ke rumah Allah. Orang Yahudi punya kebiasaan, kalau mereka masuk ke rumah Allah, mereka melakukan tindakan-tindakan seperti misalnya mereka harus bersujud, dan mereka harus melepaskan semua atribut sebelum masuk. Itu yang jarang kita alami hari-hari ini, melepas atribut sebelum kita masuk. Itu sebabnya kenapa kita belajar, kenapa sih di depan gereja biasanya ada tempat air untuk pembasuhan. Sampai zaman sekarang teman kita orang Katolik masih pakai ini. Itu dipakai dari zaman abad pertengahan. Kalau Kristen masih pakai nggak sekarang kita? Enggak. Kita melepaskan semua atribut. Satu hari, Anda kenal bahwa di Prancis ada pernah orang bernama Napoleon Bonaparte. Kaisar Prancis. Dulu saya itu geleng-geleng kepala. Belanda menjajah Indonesia. Anda harus paham, Bapak Ibu, waktu Belanda menjajah Indonesia, Belanda sedang dijajah oleh Prancis. Pantesan aja Belanda harus kasih yang namanya upeti pada Prancis, bis yang namanya herbs atau rempah-rempah Indonesia. Makanya habis-habisan Indonesia. Kenapa? Karena yang jajah kita dijajah sama Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte itu kalah dalam peperangan oleh seorang Inggris bernama Wellington. Ada yang bilang, tapi bebaturan Bapak? Bukan, saya belum lahir zaman itu. Wellington itu adalah pahlawan perang Inggris yang mengalahkan Napoleon. Dan Wellington seorang yang takut Tuhan dan dia suka pergi ke rumah Tuhan gereja. Dimanapun dia ketemu gereja dalam peperangan dia pasti masuk. Yang menarik, satu hari Wellington masuk ke dalam gereja, kan dia paling pahlawan, dia duduk paling depan dia duduk. Di depan itu, di depan itu kan barisnya panjang ya. Ada seorang pengemis tua duduk situ. Begitu Wellington masuk, seluruh aparatnya, pengawal-pengawalnya bilang sama si pengemis ini, Pak, tolong Bapak geser ke belakang. Baris pertama adalah milik dari Jenderal Wellington. Wellington langsung mati dan bilang begini, di hadapan Tuhan, semua orang sama. Dan dia di sebelah pengemis itu. Apa yang kita bisa dapat dari cerita ini? Wellington melepaskan atribut waktu dia ketemu sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu, nomor satu, klise sekali kalau ada masalah. Nomor satu adalah pergi ke rumah Tuhan dan tinggal di sana. Artinya apa? Atribut lepasin semuanya di sana. Go the right way. Pergi ke jalan yang benar. Nah, ini mantap. Nomor 2, teruskan ayat kedua. Berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang di tengah-tengahmu, tahirkanlah dirimu, tukar pakaianmu. Alkitab berkata, Tuhan bilang sama Yakub, Yakub ngomong kepada sisi rumahnya. Ingat, Yakub itu baru keluar dari rumahnya Laban, bukan Lakban. Lakban 60.000. Lakban itu Pak, apa selotip? Tuh. Kita tahu bahwa keluarga Laban termasuk yang namanya adalah Rahel. Rahel itu penyembah berhala. Jangan lupa. Jadi waktu dia keluar dari rumah Laban, seluruh keluarga yang ikut sama dia itu pola hidupnya pola hidup Laban.
pola hidup keluarga yang nggak menyembah Tuhan. Apa cirinya? Suka pakai perhiasan-perhiasan dengan bentuk tertentu. Jangan kaget kalau zaman itu orang suka pakai yang namanya anting-anting di hidung, dipasang di hidung, dipasang di laki perempuan dipasang. Ingat zaman dulu yang namanya budak, itu laki-laki pakai anting-anting. Nah, kalau zaman sekarang mah udah beda-beda ya. Zaman sekarang anting-anting juga ada penanda. Beberapa orang yang punya orientasi seksual berbeda suka kasih tanda dengan sebuah anting-anting tertentu. Nah, seperti itu apa yang dia buat? Dia berkata, lakukan aksi yang benar. Do the right action. Apa yang dia buat? Kalau Anda membaca firman Tuhan, ayat keempat, mereka serahkan pada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka. Berarti setelah jalanan, masih punya dewa-dewa asing. Patung-patung kecil. Tahirkan dirimu dan kemudian apa yang terjadi? Mereka serahkan kepada Yakub. Antingnya juga pada telinga mereka. Laki-laki zaman itu menggunakan anting-anting sebagai budak. Ini kisah mengenai lepas dari perbudakan. Nomor 2, dan Yakub tanam itu di bawah pohon besar dekat Sikem. Dia tidak bawa harta benda yang sudah tercemar dengan pola ibadah orang-orang heavy Sikem. Dia tanam semuanya. Saya mau tanya Bapak Ibu, berapa duit ada di situ? Patung bukan patung sekedar patung dari bambu, dari kayu, bukan. Itu dibuat dari perhiasan, dari logam mahal semuanya. Dikubur bawah pohon besar. Di bawah besar. Anda coba lihat ayat yang kelima. Orang tuh kalau menyingkirkan semua yang tidak benar, yang bentuknya adalah bentuk ingatan kepada kuasa-kuasa yang bukan dari sorga. Kalau Anda mau tebas habis di situ, Anda lihat berkat besarnya apa? Kedahsyatan dari Tuhan meliputi kota keliling. Tiba-tiba semua musuh di kota besar tidak berani ngejar Yakub. Aneh ya? Entah bagaimana kalau mau dibilang, ini permainan psikologi. Permainan psikologi aja. Kok bisa gini ya? Iya jawabannya. Kalau kita berani menukar semuanya, dan Tuhan jadi raja, yang terjadi adalah, mungkin Bapak Ibu tidak langsung serta-merta sadar. Kadang-kadang dalam beberapa kasus, di mana orang mau buat jahat sama Anda, tiba-tiba gagal karena tiba-tiba orangnya enggan, sungkan, mundur. Kedahsyatan Tuhan terjadi. Kalau Anda berkata, tapi saya sudah kena duluan Pak, nggak apa-apa. Ini adalah resep. Nah, ini kita bukan dari apotek, ya teh langsung Tuhan sebagai apotekernya. Nomor 1 adalah dikatakan go the right way. Cari jalan yang benar. Nomor 2, lakukan aksi yang benar, do the right action. Bereskan periksa. Makanya penting sekali kita ini meriksa-periksa. Nah ini menarik, periksa-periksa ini penting Bapak Ibu. Saya dulu waktu zaman remaja, kuliah, itu pernah ikut retret. Retretnya sudah mau pulang, saya sama teman saya beres-beres. Setelah beres-beres, kemudian selesai, mobilnya sudah mau jalan. Jadi saya sama teman saya lari karena kita terlambat. Saya masuk ke dalam mobil, teman saya masuk ke dalam mobil. Terus saya tanya begini di mobil, sudah doa semua sebelum jalan? Kan ini retret Kristen. Satu mobil yang nyepir bilang begini, sudah, kamu berdua, kita mau jalan. Saya langsung doa. Nah, selesai doa, kita jalan. Ini kejadian tahun sekitar 90-an. Jadi Anda harus mengerti konteks suasana hari itu ya, di mana kegerakan karismatik lagi berkembang. Tengah jalan tiba-tiba itu ada truk satu hajar kita. Tapi kita selamat, teriak, Yesus selamat.
Minggirlah ke samping, supirnya teman saya ngobrol sama tuh supir, saya mikir sambil di luar duduknya saya mikir, kutuk tanpa alasan tidak pernah kena. Soalnya retret kemarin itu berhasil ada berapa mahasiswa yang bertobat minta dibaptis langsung, dan itu geger. Kampus saya di Jakarta itu geger karena banyak orang bertobat pada tahun itu. Jumlahnya itu ratusan, geger itu kampus. Saya pelayan di situ. Waktu saya lagi ngobrol begini, saya lagi mikir. Saya ngomong sama teman saya yang tadi naik bareng saya itu. Apa? Tadi teh kita telat masuk kan? Iya. Terus pas lalu saya tanya, udah pada doa belum? Iya. Itu teman kita si supir bilang sudah pada doa. Langsung saya doa. Pertanyaannya, kamu doa belum? Teman saya bilang gini, nah itu dia. Dia bilang, saya bilang, masalah apa? Waktu kamu ngomong gitu, kamu tidak salah. Kamu sudah sendiri. Saya pas mau jadi sendiri, ditinggal, jadi pura-pura. Tutup mata sambil gini. Saya ngomong-ngomong. Ini punya teman satu. Dalam hati begitu. Saya bilang, ini teh gara-gara kamu kali begini. Nah, teman saya ini lucu sekali Bapak Ibu. Satu hari, saya ini pernah turun dari, saya sering antara retret, dari pegunungan turun gitu. Ini anak Tuhan nih, anak Tuhan, cinta Tuhan ini, pelayanannya kenceng ini. Ini zaman masih kuliah ini. Mau pada kebelet karena dingin. Jadi masuk ada pohon, saya bilang kalau mau pipis cari pohon yang gede. Loh kenapa? Nanti kalau kita pipis, pada lewat, pada liatin nih hamba-hamba Tuhan pipis di pinggir jalan. Saya bilang, cari pohon gede. Iya, siap. Cari pohon gede. Selesai pohon gedenya ada, kita berhenti. Begitu mau pipis, saya sampai kaget, mau kayak ditabok sama kangen gede. Teman saya bilang gini, permisi, anak babi numpang pipis. Saya lihat, saya kaget. Ini kan anak persekutuan doa. Kita ini hamba-hamba Tuhan. Kenapa dia bilang permisi anak babi mau pipis? Belum selesai saya kaget, dia lihat saya, dia bilang begini. Saya sudah ngomong anak babi, gantian kamu pakai nama anak monyet. Ini yang model begini nih saya bilang nih. Bapak Ibu hati-hati, periksa. Untuk satu hari-hari ini tahun 2002 ada banyak kegiatan terjadi, ada masalah terjadi. Periksa barisan, periksa dan periksa. Yakub itu ditolong Tuhan sama terhadap Esau, ditolong Tuhan dengan mujizat, ditolong luar biasa, sepertinya sekeluarga, sudah aman semuanya, belum tentu. Yakub periksa rumah tangganya, dia kaget bukan main, ternyata masih banyak barang-barang berhala, dan dia harus merelakan mengubur di sebuah pohon. Apa buktinya? Hari itu Tuhan menyertai dengan kedahsyatan sorgawi. Kedahsyatan dari Tuhan datang mengakibatkan musuh-musuh tidak bisa menjamah. Saya Tuhan, doa saya tiap pagi sampai tadi pagi masih. Tiap pagi saya berdoa, berikan hamba-Mu favor. Gak cuma buat saya juga keluarga saya semuanya. Supaya setiap orang yang melihat, menonton, mendengar, berasa, berpikir, teringat akan hamba-hamba-Mu ini. Di hati mereka ada belas kasihan dan sejahtera. Nah, mau ikut boleh, mau jadikan masukan juga boleh. Tiap hari, Bapak Ibu. Kenapa? Supaya kami, bukan supaya hidup enak, bukan. Supaya saya dan keluarga itu gampang untuk berbicara tentang sorga kepada orang-orang. Jadi minta dibukakan aja, bukan mau ngajuin KPR kredit, bukan Bapak Ibu, supaya ada kemudahan kalau ketemu orang. Habis ini bisa do the right action. Lakukan, pergi ke jalan yang benar. Lakukan tindakan yang benar. Do the right way. Do the right action.
Yang ketiga, ayat ketiga. Sampai ayat berapa, Pak? Ayat 15. Sekarang ayat ketiga, masih panjang, tenang saja. Kan di rumah. Kalau dulu selesai, saya harus pulang, mandi deui. Kalau sekarang mas sebelah juga kamar. Ayat 3, marilah kita bersiap dan pergi ke battle. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah. Build the right thing. Bangun sesuatu yang benar dalam hidup Anda. Nah, ini penting. Pergi ke jalan yang benar, lakukan tindakan yang benar. Makanya banyak orang pengen ditolong sama Tuhan. Nomor 2, setelah Anda bicara sama Tuhan, periksa tindakan kita. Mungkin selama ini kita gagal karena kita nggak pernah belajar kreatif. Karena kita tidak belajar cermat. Karena kita tidak belajar strategi. Kita berpikir kalau sudah serahin sama Tuhan, kita santai terima hasil. Lakukan peristiwa yang benar. Banyak, ini zaman sekarang, saya sering ditanya nih, Pak, lamun yang namanya ikut itu Pak, robot trading, namanya juga robot, Bapak Ibu. Bisa diatur kiri kanan. Hati-hati, banyak orang tidak aware, tidak hati-hati mengenai ini semua. Itu berbahaya semua, Bapak Ibu. Lakukan perkara yang benar. Apa artinya? Periksa. Jangan bilang ini, Tuhan, ini sudah ke rumah Tuhan, semuanya sudah benar. Yakub perlu ngomong sama anak-anak di bawahnya, sama pekerja-pekerjanya. Dia tentukan perhiasan mana yang harus ditanam, mana yang tidak. Mana yang kudus, mana yang tidak. Dia periksa satu persatu. Bapak Ibu, nggak serta-merta kalau itu berasal dari orang Kristen, kantornya kantor Kristen, proyeknya orang Kristen, semuanya aman. Belum tentu, harus periksa. Periksa dan periksa. Ini tahun 2022. Kalau Anda tidak ikut sungguh-sungguh cermat, nanti bisa digegel sama yang namanya macan. Ini penting, hati-hati. 3. Bangun sesuatu yang benar. Dan apa yang terjadi ayat ke-6, sampailah Yakub ke Luz di Kanaan, yaitu battle. Dan semua orang bersama dengan dia mendirikan mezbah di situ dan menamai tempat itu El Battle. Karena Allah telah nyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Saudara Tuhan, Alkitab berkata, Yakub menemukan battle, rumah Allah. Dan dia membangun mezbah, kasih nama El Battle. Jangan-jangan rumah Allah yang kita punya belum punya Allah. Alkitab berkata, El Battle, rumah Allah milik Allah. Jangan-jangan bait Roh Kudus yang kita punya belum milik Roh Kudus. Jangan-jangan bait Allah yang kita punya belum milik Allah. Jangan-jangan mezbah Tuhan yang kita punya belum mezbah Tuhan, masih punya kita. Alkitab berkata, kita harus membangun semua yang benar. Bapak Ibu, orang sering bertanya, mezbah itu bagaimana, Pak? Bapak Ibu tahu yang namanya mezbah, tahu yang namanya pilar ya kalau di Alkitab. Orang Yahudi tidak pernah membedakan antara mezbah sama meja makan, nggak pernah. Jadi meja makan sama mezbah mereka sama. Kalau di mezbah nggak makan yang namanya cukil. Nah, kalau nggak tahu berarti nggak tahu nikmatan dunia nih Bapak Ibu, gitu. Ayah nu tahu, ayah nu apa nggak tahu. Kalau di mezbah mereka nggak makan yang namanya B2, maka di meja makan nggak makan B2. Kalau di mezbah nggak ada persembahan yang darah guguk, maka di meja makan pun nggak boleh ada darah guguk. Apa artinya sih? Orang Yahudi menyamakan mezbah itu ya sama dengan meja. Jadi apa yang mereka ucapkan depan Tuhan, mereka buat di meja mereka. Di meja makan itu bicara mengenai kehidupan mereka sehari-hari. Jadi kalau mereka menyembah Tuhan pada hari Minggu, maka Senin sampai Sabtu pun di meja mereka juga sama dengan hari Minggu.
Saya punya kebiasaan dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan keliling dan berputar-putar, saya ada kegiatan sebagai profesional. Dulu kalau saya mau melihat seorang yang namanya partner kerja, investor, atau siapapun yang saya mau bikin kerjasama, nomor satu saya selalu bawa dia, kalau dia Kristen, itu ke gereja. Kalau dia bukan Kristen, saya selalu mencari tahu, karena zaman itu kan belum ada foto, belum ada yang namanya kamera yang bisa foto, belum ada. Saya selalu mencari tahu bagaimana cara dia beribadah. Karena Bapak Ibu, cara orang di tengah bumi tidak mungkin lebih parah daripada orang di ibadah. Saya berikan sebuah kata-kata pelan-pelan supaya jangan sampai salah. Tidak pernah ada kejahatan yang dibuat lebih jahat daripada kejahatan atas nama agama. Orang bunuh, mungkin orang mencuri karena lapar. Orang membunuh karena dia kalah. Tapi ada orang membunuh demi untuk kekudusan dari Tuhannya. Bingung loh Bapak Ibu. Tidak pernah ada kejahatan yang dibuat lebih jahat ketimbang kejahatan atas nama agama. Nah, ada sebuah pertanyaan. Kenapa sih Tuhan itu jahat banget, orang Amalek harus tumpas? Nggak tua, nggak muda, nggak laki, nggak perempuan harus tumpas semua. Kenapa sih? Bapak Ibu, ada sebuah bangsa yang mereka itu beribadah kepada pagan atau berhala. Gawatnya adalah mereka kalau ketemu dalam segala kegiatan sehari-hari, mereka itu suka sekali mempersembahkan korban manusia di hadapan para dewa-dewanya. Semakin mereka mempersembahkan dengan cara yang paling keji, paling sadis, semakin sadis yang mereka buat di mesbah dewa, mereka merasa bahwa dewanya semakin senang. Saya mau tanya, kalau di depan yang namanya tempat kudus saja, kelakuannya seperti itu sadisnya, bagaimana kalau mereka sedang dalam bertemu dengan tawanan perang? Makanya, kalau di depan yang namanya Tuhannya saja, dewanya saja mereka bisa sadis, berarti kalau mereka di dunia nyata, di dunia sehari-hari, mereka bisa sadis 2 kali lipat lebih sadis. Saya selalu dulu membawa calon investor, calon partner, teman-teman, orang-orang yang bakal gabung sama saya kerja untuk ke gereja. Kenapa? Saya pengen lihat di tempat yang Tuhan hadir katanya, di tempat gereja yang dia hormati katanya, di tempat di mana itu adalah tempat yang kudus katanya, kalau mereka berani membuat hal yang buruk, saya mau beritahu, kalau Anda join sama orang ini, Anda habis. Itu sebabnya selalu dari dulu saya punya kebiasaan. Termasuk waktu saya ketemu pertama sama istri saya ini. Pertama ketemu, langsung bawa ke acara ibadah. Kenapa? Pengen lihat apa yang dia buat. Lah kalau habis lagi ibadah, garuk, sareng. Wah udah. Kalau begini nih, bahaya. Nanti satu hari saya minta makan, bukannya masak, tidur di dapur. Nah, kumaha tak? Itu bahaya. Saya Tuhan, nomor 3 dikatakan, dia membangun mezbah. Dia membangun mezbah kembali di depan Tuhan. Dia tidak membangun battle, dia membangun battle. Dia kembali kepada sebuah rencana yang terjadi dalam kehidupannya. Battle. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, nomor 1, saya nggak tahu masalah apa. Masalah manusia cuma ada 4. Masalah manusia cuma ada 4 Bapak Ibu. Nah, ini teh kalau boleh saya jadi host gitu, co-host. Apakah bisa?
Sudah, Pak. Sudah ke Ah, host. puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan kalau acara teh harus pakai gambar-gambar, zaman kayak di Raja Wali yang lama baheula. Jadi harus ada gambar-gambar. Puji nama Tuhan. Tan sejak kapan ini? Belum apa? Nah, masalah hidup manusia teh cuma ada 4. Pertama, masalah keuangan. Kedua, masalah kesehatan. Ketiga, masalah emosi. Keempat, masalah relasi. Bapak, Ibu, teman-teman, tolong mengerti, hidup manusia cuma ada 4 masalah ini. Saya nggak tahu masalah Anda apa, tapi saran saya adalah, kalau Anda ketemu satu masalah seperti ini, segera pergi ke jalan yang benar. Cari Tuhan. Kedua adalah periksa, diperiksa. Jangan-jangan masalah itu sebetulnya karena kita itu salah bertindak, salah buat strategi. Ada yang salah di sini. Jangan-jangan masalahnya karena masalah kita buat masalah sendiri. Itu harus diperbaiki. Banyak orang kalau sudah ada masalah, terserah Tuhan lah mau gimana lah, kan nggak bisa. Nah, yang kedua, periksa. Nih, masalahnya cuma ini. Anda coba lihat, periksa baik-baik. Ada tidak dalam hidup Anda masalah lain selain ini? Jawabnya, the ayah. Semuanya kayak begini. Dan hati-hati ya, masalah ini semuanya adalah saling berkaitan. Pecah satu, pecah semua. Pecah satu, pecah semua. Gak percaya? Kita coba satu ya. Pecahin satu. Pecahkan ini. Pisah. Cerai. Relasi hancur. Pisah, cerai. Saya mau tanya, kena nggak harta gunung gini? Tuh, kena. Kalau duit sudah kena, saya mau tanya, emosi kena nggak relasi hancur nih? Kena emosi. Kalau emosi sudah bermasalah, saya mau tanya, kumaha ini kesehatan? Kalau kesehatan sudah kena, uang makin beak. Tuh. Lihat ya. Coba Anda putar lagi masalahnya, balikin lagi. Coba kita lihat masalahnya ini. Kesehatan kena, nih kesehatan kena masalah nih di sini, kena masalah. Misalnya, kalau orang sehat, kena kesehatan, kira-kira ini berpengaruh apa enggak? Iya dong, jelas dong. Kalau orang lagi nggak sehat, emosi bagaimana? Naik turun, emosi turun, relasi hancur tidak? Hancur. Gitu ya. Saya kasih tips Bapak Ibu, bagaimana mengatasi ini yang menarik. Kalau Anda kena masalah di sini, yang didoakan itu bukan yang ini. Yang didoakan itu ini. Dikunci dulu. Supaya apa dikunci? Supaya kalau nanti ininya pecah, tidak akan lari ke nabrak ke sana. Dikunci, didoakan, didoakan ini. Aneh ya Pak? Iya. Jadi nomor satu, kalau Anda sudah ada masalah di sini, yang didoakan ini. Nah, kalau Anda ada masalahnya beda, misalnya masalahnya di kesehatan gitu ya. Kesehatan masalahnya di sini, ada masalahnya di sini. Yang Anda kunci yang ini. Nih, Anda kunci yang ini tuh. Setelah ini dikunci, didoakan, baru Anda berdoa untuk yang ini. Ini pengalaman hasil pelayanan saya belasan tahun. Anda bisa jadikan sebagai referensi gitu ya.
Apa perlu harus ikutin, Pak? Enggak, Anda doakan saja. Nah, jadi apa yang terjadi? Bangun jalan yang benar. Dua, periksa, lakukan tindakan yang benar. Dan yang ketiga adalah membangun kembali mesbah, lakukan hal yang benar. Bangun hal yang benar, pergi ke jalan yang benar, go the right way, lakukan tindakan yang benar, do the right action. Yang ketiga adalah bangun sesuatu yang benar. Jadi kalau sudah beres semua, mulai membangun sesuatu yang benar. Dasarnya harus benar. Karena sesuatu yang dibangun dengan dasar yang salah, satu hari pasti goyang. Saya berdoa, biarlah apa yang Tuhan berikan kepada Yakub, ayat ke 15. Inilah rumah Allah. Di rumah Allah, Anda harus periksa dengan baik, lakukan hal yang benar, harus membangun yang benar. Dan saya percaya 2022 engkau tangguh dan kokoh berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, berkati berlimpah-limpah umat-Mu, ajar kami semua dengan roh-Mu yang perkasa untuk berjalan makin lama makin kuat menghadap Tuhan di Sion, dan biarlah kehidupan kami terus dibawa untuk semakin mencintai Engkau, dan kami menyelesaikan setiap tugas dalam hidup kami seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Saya kembalikan dulu kepada Pak Yunyo atau Pak Kobe. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Aruna untuk pelayanannya, sangat memberkati setiap kita, dan mohon kesediaannya Bapak Aruna untuk memimpin kita dalam perjamuan kudus. Di Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Baik. Bapak Ibu, apakah perjamuan kudus Anda sudah menyiapkan perjamuan kudus? Bapak Ibu silakan. Oke, baik. Kalau sudah, baik. Anda bisa mengganti dengan biskuit, atau Anda bisa menggunakan teh atau air berwarna. Silakan Bapak Ibu, karena kita mengerti ini semua adalah anugerah mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik. Bapak-Ibu sekalian, perjamuan kudus hal yang sangat penting sekali. Kesalahan kita tidak mengakui Tuhan dan menganggap sepele, ini bisa berakibat hal yang tidak baik. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 11, banyak orang yang sakit, banyak orang yang lemah, tidak sedikit yang meninggal. Salah satunya adalah karena perjamuan kudus. Nah, sebelum kita memulai, saya akan memberikan waktu sebentar Bapak Ibu, 1-2 menit, untuk Bapak Ibu membuka hati, teringat dengan sebuah peristiwa atau orang tertentu yang membuat Anda ada ganjelan. Lepaskan pengampunan, minta kelayakan daripada Tuhan dalam kehidupan kita, supaya hati kita dilayakkan untuk menghadap Dia. Mari ambil waktu untuk berdoa 1-2 menit, untuk Anda melepaskan semua ganjalan dalam hidup ini dan minta dilayakkan oleh Tuhan. Oh, syikir ya Allah. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah yang besar, melepaskan pengampunan, semua ganjalan dalam kehidupan kami. Biarlah kebaikan Tuhan dilayakkan, dikuduskan kami semua. Dalam iman kami menerima ini semua, dan biarlah kami boleh terus menjalani seperti yang Tuhan mau. Haleluya. Baik, Bapak Ibu, jika sudah siap semua, perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka sudah percaya, sedapatnya anak 12 tahun di bawah, sebelum 12 tahun tidak menerimanya. 1 Korintus 11 menulis, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Bapak Ibu, mari angkat roti tangan kita tinggi-tinggi. Dan setelah itu Tuhan mengucap syukur atas roti ini. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi engkau dan saya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Tuhan Yesus.
Saudara Tuhan, bukankah roti yang kita bicarakan ini adalah bersama kita dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga Tuhan mengambil cawan setelah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan, disahkan, divalidkan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Dan setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, engkau dan saya memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat ini adalah bersama kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka suara kita, mengucap syukur, jangan dalam hati, terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat amat baik, sangat amat ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbanan yang luar biasa. Kami bersatu dengan tubuh dan darah, dan kami hidup dengan penebusan yang sempurna. Memberkati berlimpah-limpah umat-Mu saat ini, dalam setiap kelemahan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menyelesaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur